Kemudian al-haditsur rabi' asyara. Hadis yang ke-14 ini diceritakan dari An Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Qal dawuh sapa Ibnu Mas'ud. Beliau adalah mendapatkan qala wis dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yahillu ora halal apa damu mri'in getihe darai awa-awaan swiji muslimin kang Islam illa bi ikhda salasin, kecuali salah satu di antara tiga. Apa iku? Yang pertama adalah as-saibuz zani, yakni wis rondo zina pisan. Nomor kalih wan nafsu lan awa-awaan bin nafsi mateni kelawan awa-awaan kameneh, saling membunuh. Kemudian yang ketiga watariku, wong kang ninggalaken lidinihi maring agamane, tarik al-mufarriqu kang misai sapa tarik lil jamaati maring golongane wong akeh. Maksudnya dia murtad ataupun keluar dari Islam. Ini semua statusnya adalah orang Islam. Tapi kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada tiga orang Islam, semua orang Islam tidak halal darahnya, dalam artian tidak boleh dibunuh. Tapi ada tiga di antara orang Islam yang boleh dibunuh. Maksudnya sing bunuh duduk sampean. Ada ketentuan hukum. Siapa itu? Yang pertama adalah as-saibuz zani, yakni seorang rondo zina pisan. Niki berat. Mangkane sakno sing rondo-rondo muga-muga didongakno ndang rabi. Sing gorong rabi cek ndang rabi. Maksudnya napa? Cek mboten zani, cek mboten zina. Kita tahu dalam hukum konteks fikih bahwa ketika orang itu zina yang belum menikah namanya zina. Zina apa? Ono zina mukson, ono zina ghairu mukson. Ono zina yang memang dia itu belum menikah tapi melakukan zina. Apa hukumannya? Maka dijilid sampai 100 jilidan yang kuat. Sama halnya ketika seorang wanita ataupun orang laki-laki yang dia melakukan zina, jikalau dia sudah menikah, baik itu dengan istri orang lain ataupun dengan tumbas, maka wajib boleh menghukum seorang pemerintah Islam untuk meranjamnya sampai mati. Nek sing gak menikah berarti dijilid, nek gurung mati diasingkan. Terus kemudian tadi yang kedua adalah orang yang saling membunuh. Embuh sampeyan niku niate dibunuh apa mateni apa den pateni, karo-karone mbuh sing mati ya jelas wis mati nggih. Sing mateni tetap terkena hukum mati, namanya hukum qisas. Terus yang terakhir adalah dia keluar dari agamanya atau dari golongannya alias murtad. Di sini ada suatu cerita bahwa kemarin saya menceritakan Sayyidina Umar radhiyallahu an, sekarang akan saya ceritakan putranya Sayyidina Umar. Siapa namanya? Said Abdullah. Termasuk terkenal dengan nama Abisama. Tahu kurung nggih? Abisama. Niku lakop dari putranya Sayyidina Umar yang bernama Abdullah. Orang takwa, orang hebat. Betapa hebatnya Sayyidina Umar dalam keadilan, dalam kepemimpinan menjadi khalifah setelahnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Diteruskan oleh Sayyidina Umar niku bisa memperluas kekuasaan Islam sampai kemana-mana. Tegas dan adil tanpa pandang pilih, ora ono KKN blas. Sehingga Sayyidina Umar ini diuji oleh Allah dalam keadilannya. Abdullah niki orang yang sakit, habis sakit, isik lemes, mantun ngoten jalan-jalan, mlaku-mlaku, nanggone kebun kurma.
Nang kono niku diceluk napa jenenge digudhe wedok-wedok ayu orang ngreget. Status waktu itu adalah putra seorang presiden. Karena waktu itu Sayyidina Umar menjabat menjadi Amirul Mukminin, pemimpinnya orang-orang mukmin muslimin sedunia. Kemudian Abdullah atau terkenal Abi Syahmah itu mempunyai teman di situ dijak guyon-guyon. Gak ngerti, dijak guyon-guyon dicekoki. Sak seloki, tapi kelak dicekoki kopi, enak. Niku moro-moro wong gak tahu teler, gak tahu mabuk, kenek sak seloki srit, nggih gleleng. Karena posisinya juga belum sembuh. Maka al-khamru apa? Termasuk pokok dari maksiat, pokok dari kerusakan niku memang khamr. Kemenghumul apa? Sehingga apa? Sehingga Sayyid Abi Syamah niku moro-moro ndak sadarkan diri. Gleleng, ternyata moro-moro di ono wong wedok sing layu. Orang-orang niku, orang-orang kafir nggih. Jadi akhirnya naudzubillah sampai melakukan zina. Nggih enggak sadar, setengah enggak. Sampean sadar gak sadar seneng sampean. Niki napa? Abi Syahmah kemudian pulang. Setelah pulang dari beberapa hari ternyata luar biasa. Abi Syamah niku termasuk punya napa? Sekali tembak langsung jadi. Gadek ngenteni saulan rong wulan. Alhamdulillah dadi. Mal dadi ndak ro. Akhirnya seorang perempuan ini yang dizinai oleh Abi Syamah datang ke Amirul Mukminin Sayyidina Umar. Matur ya Amirul Mukminin, engkau adalah termasuk pemimpin yang paling adil dan yang paling bijaksana. Saya ingin minta tuntutan keadilan dumateng panjenengan. Apa yang kau tuntutkan kepadaku, kata Sayyidina Umar. Jadi ono tempat persidangan itu ada. Kemudian dia itu sedang mengandung besar. Ya Amirul Mukminin, ketahuilah bahwa di dalam kandunganku ini adalah cucumu. Kaget Sayyidina Umar. Lah urung anak-anak urung rabi kok wis diputu. Jaga ucapanmu, kau tahu siapa aku, kata Sayyidina Umar. Apakah yang kau katakan itu benar? Dan fitnah tambah pedih. Dia berani bersumpah demi agamanya bahwa yang di dalam kandungan ini betul-betul cucumu ya Amirul Mukminin. Akhirnya ditegasi karo Sayyidina Umar, gak ono wani wong ngedep Sayyidina Umar bojo iku ora ono wani. Wong setane ora wani yo. Jin apa maneh tambah keplayu. Saking tegas dan adilnya bijaksananya Sayyidina Umar. Mantun ngoten, mana mungkin aku berani berbohong kepadamu? Siapa yang berani berbohong kepadamu ya Amirul Mukminin? Akhirnya apa? Akhirnya siapa? Putramu. Siapa? Abi Syamah. Abi Syamah niku diceluk, ya waladi, anakku Abdullah. Dipak jawab. Akhirnya nggih ayahku. Posisinya Abi Syamah lagi makan. Sayyidina Umar niku ramah, dicedheki anake dirangkul, dipeluk, mantun sang. Sedang apa anakku? Sedang makan. Ya Abi, isik maem. Ya wis, dienakno maemi, ditelasaken riyen. Wonten napa? Wonten dawuh napa? Enggak, wis sampean maem sing enak, sing wareg dhisik, kemudian minum sing. Lanjutkan nak, cek gak keseretan. Tapi sebenarnya hatinya Sayyidina Umar itu sedih. Enggak marah, karena Sayyidina Umar itu ketika menghukumi siapapun, sampai beliau memberikan fatwa, kalau kau ingin menjadi pemimpin yang adil, maka 3 syarat ini harus kau pegang. Apa? 1, janganlah kau menghukum seseorang karena kau benci. Janganlah kau menghukum seseorang karena kau cinta. Dan janganlah kau menghukum seseorang dikarenakan kau lapar. Maksudnya harus tawasud. Jadi menghukum seseorang ku gak benci karo wong iku,
yo gak seneng karo itu, sedengan tawasul. Maka kau akan bisa memberikan keputusan yang adil. Akhirnya si Abi Syamah niku, Said Abi Syamah niku wis mari, wis napa? Maris Pak, wis ngobrol santai ditanyain. Ya Abi Syamah, aku siapa? Ya ayahku. Sekarang jadi ayah dan aku juga bisa menjadi Amirul Mukminin. Nek ketika aku bergaul dengan kamu di rumah, aku menjadi ayahmu. Akan tapi ketika saya duduk di pengadilan, maka aku akan mengadili siapapun dan tanpa pandang bulu. Ini Sayyidina Umar. Maka seorang alim harus paham kapan kau di saat jadi guru, kapan di saat kau jadi murid, kapan kau di saat jadi ayah, kapan di saat kau menjadi anak, dan kapan kau menjadi seorang imam, dan kapan kau menjadi seorang santri. Kudu iso menyesuaikan. Oh gak kabeh dipukul roto. Sehingga ditanyain dengan jujur, Abi Syamah, apakah kau pernah berbuat melakukan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala? Dipikir niku lali Said Abi Syamah. Sing nopo ya ayahku? Nopo? Akhirnya dicakoni meneh. Aku akan berbicara sebelum saya menjadi duduk di pengadilan, maka jawablah dengan jujur. Apakah sampean wis pernah melakukan seorang wanita yang kau zina? Langsung nangis Abi Syamah. Langsung sungkem nang Sayyidina Umar. Nangis-nangis. Ampun tenayaku, kula gak sengaja ngene. Jari Imam zina gak sengaja enak. Langsung nangis, ya Allah. Apa Sayyidina Umar marah? Kalau Sayyidina Umar marah, maka tidak akan menjadi tidak akan menghakimi. Tapi harus berusaha tenang karena sebagai seorang pemimpin. Akhirnya Abi Syamah mengakui kesalahannya. Ketahuilah Abi Syamah, aku isok jadi ayah dan kapan aku menjadi seorang Amirul Mukminin yang akan mengadili semua orang. Berarti langsung nangis. Ya udah ayahku, tuntut lakukanlah apa hakullah. Akhirnya Abi Syamah dicekul digeret dengan lemah lembut. Diletakkan diceluk no al-gujuni, rong lurur al-guju diceluk. Berarti siji kena khitopi ngombe khomer, nom luru melakukan zina. Akhirnya dipukul nek pono niku nek al-gujuni diceritakan itu dari pelapah kurma yang keras sing koyok wit jalin niku lho. Dan memukulnya seorang al-guju itu tidak seperti hane kalau mukul koyok nang sampean. Tapi mukulnya itu adalah diceritakan andai kata al-guju itu memukul tembok pasti akan hancur. Gak nanggung-nanggung. Wong arep kadek gede-gede gagah-gagah. Wasno tak padeni. Mukul kuat. Mantun ngoten didudukkan, dilungguhkan, lakukan. Semua menyaksikan. Ini anak. Berarti saya adalah sebagai Amirul Mukminin akan memutuskan kalau kau betul-betul saksi ini jelas, bukti ini jelas, berarti hakullah harus ditegakkan. Ini Sayyidina Umar. Waduh, nek saiki rek stempel duit piro nang mari. Ya Allah. Akhirnya ini hukum Islam. Enak sampe urip nang Indonesia. Terus mantun ngoten dilakukan dipukul. Sopo sing gak bengok-bengok bayang norek bapake eruh anake nglakoni salah dihukum tenanan di depan mata. Kalau kita membayangkan sebagai orang tua ndak kuat. Ndak mungkin. Tapi Sayyidina Umar baik pandai bisa memosisikan sebagai manakah beliau, aku harus sebagai apa. Asini nek bilang perasaan bukan kok teko yoga. Tapi karena saking takwani kepada Allah, takutnya kepada Allah Sayyidina Umar, maka wajib untuk melaksanakan hakullah. Dipukul sampai 30 bengok. Ya waladi, aku ngelak. Gak kuat. Tolong aku minta seteguk saja. Sayyidina Umar juga menangis. Kemudian Sayyidina mengatakan, hei anakku, di neraka tidak ada minum.
Di neraka tidak ada minuman air putih. Lanjutkan, dipukul lagi, Masya Allah. Sampai 50. Ya bi, ya waladi, tolong. Aku tak sejenak ambekan dhisik. Oh, di neraka tidak ada kesempatan yang lain. Kabeh penyiksaan terus. Daripada kau disiksa di akhirat, lebih baik kau jalankan hakullah di dunia. Dipukul sampai ping 70. Sampai tidak berdaya, sampai suaranya pun tidak ada. Sebenarnya diceritakan ada sampai 80-90 itu sudah agak bernyawa. Akan tapi apa Sayyidina Umar lakukan sampai selesai jilitan itu. Subhanallah. Dilakoni koyok ngoten niku, dipukul terus sampai selesai. Itu putranya, bukan karena putra, tapi status saya seorang amil mukmin wajib untuk mengadili orang yang bersalah. Ini adalah hakullah, tuntutannya kamu, hakmu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga singkat cerita, Abi Syamah sudah tidak bernyawa. Dilanjutkan sampai 100 jilitan selesai, kemudian diangkat, barulah Sayyidina Umar turun, kemudian memeluk Abi Syamah dengan berdarah. Baru posisi seorang ayah timbul di situ. Karena hakullah sudah selesai, baru Sayyidina Umar memeluk. Kemudian ya apa sing gak gelem, sapa sing gak iku. Kemudian Sayyidina Umar tidak berani untuk, kemudian Sayyidina Umar memandikannya, kemudian Sayyidina Umar mengkafaninya dengan tidak kuat, dengan para sahabat, mensolatinya sampai memakamkannya. Sopo, yo ben suweng ini Sayyidina Umar nangis, tidak kuat. Bayang loh, wong anak ninggal karena sakit panas mawon, gak kuat. Sakit, ojo ninggal sakit ya tidak kuat wong tua. Ono disenggol tangga sing gak terima wong tua. Tapi karena betul-betul nek anake salah ya salah, bener ya salah, ya bener, ditegakkan betul dicontohkan oleh Sayyidina Umar. Di malam hari ada salah satu sahabat yang bermimpi, yang memimpikan Abi Syamah. Abi Syamah alhamdulillah. Ditanya, ya Abi Syamah, kau sedang di sana lagi ngapain? Alhamdulillah Syekh Abi Syamah niku wajah yang ceria, menunjukkan badannya berpakai jubah hijau, berkopiah hijau, berseri-seri. Alhamdulillah, tolong sampaikan kepada orang tuaku, salamku kepada orang tuaku. Sampaikan terima kasihku kepada orang tuaku, kepada Amirul Mukminin Sayyidina Umar. Andai kata aku tidak dituntut dengan tidak melanjutkan hakullah, niscaya saya tidak akan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Andai kata seorang pemimpin tidak menegakkan kebenarannya, mesti ini aku enggak akan mulia nang akhirat. Matur suwun, pedih di dunia tapi di akhirat mulia Sayyidina Abi Syamah. Aku malu langsung bercakap-cakap dengan orang tuaku, tolong sampaikan kepada orang tuaku, sekarang saya mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tolong sampaikan kepada ayahku bahwa aku sekarang sudah aman, nyaman dan betul-betul mulia. Tolong jangan sampai sedih keluargaku. Baru disampaikan sahabat tersebut. Ini adalah salah satu kisah yang saya ambilkan di dalam kitab Tanqihul Qaul karanganipun Imam Nawawi Al-Bantani. Jadi cerita ini Syekh Abi Syamah seorang anak pemimpin, seorang presiden yang dihakimi oleh presidennya sendiri, oleh ayahnya sendiri. Tapi betapa hebatnya Sayyidina Umar dan betapa hebatnya anaknya yang rela untuk betul-betul diadili oleh ayahnya. Alhamdulillah, jadi inilah tuntutan seorang yang melakukan zina secara hukum Islam seperti itu. Kemudian orang yang membunuh, baik yang bunuh ataupun dibunuh, dia juga akan dikisos. Terus kemudian apalagi yang terakhir adalah orang yang keluar dari agama Islam. Banyak cerita ini yang kalau misalkan di negara kita, mungkin di Arab Saudi, kemudian di Malaysia atau yang lain, ataupun Brunei Darussalam yang memang negara itu adalah negara Islam, maka dia memakai hukum-hukum Islam. Itu mugi-mugi pertemuan kita ini bisa membawa kemanfaatan, keberkahan
dan kita betul-betul dijaga diri kita, keluarga kita, semuanya dari perbuatan zina, baik zina mata, baik zina zahiran wa batinan. Moga-moga kita semuanya dilindungi oleh Allah, keluarga-keluarga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kelak betul-betul mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan bi husnil khatimah, dengan membawa iman dan Islam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.